Oke. Ngomong-ngomong Bang soal hakim lagi nih Bang, kan banyak banget nih penonton semua, banyak banget mahasiswa-mahasiswa hukum yang pengen banget jadi hakim, cuma mereka itu buta arah Bang. Nah mereka misalnya nggak tahu nih arahnya, gimana cara apply-nya ya. Dan waktu itu kan sempet Bang ya, bahkan sebelum lu jadi sebelum pendidikan Cakim di lu tahun berapa tuh Bang? 2016? Pendidikan itu penerimaannya 2017, pendidikannya 2018. Oh iya, penerimaan 2017 itu Bang ya. Sebelum itu kan udah sempat lama vakum kan Bang? Nggak ada 7 rekrutmen ya tahun. hakim. 7 tahun? Iya, 7 tahun. 7 Dari tahun tahun sempat 2010 vakum. vakum. Nah itu kayak gitu kan, itu kadang kan jadi malah jadi hambatan orang-orang yang pengen jadi hakim ya. Nggak bisa pengen jadi hakim tapi nggak ada rekrutmennya, gimana caranya gitu kan. Tapi kalau kayak deket-deket ini Abang ini nggak kira-kira ada dengar berita di desas-desus kira-kira akan ada rekrutmen lagi gitu? Kalau kemarin sih gue denger tahun ini harusnya ada penerimaan lagi hakim, tapi nggak sebanyak kemarin. Cuma dikarenakan COVID, akhirnya ditunda tahun depan kemungkinan gitu loh. Oh tahun depan Bang ya. Terus ya, perjalanannya nih Bang. Tadinya tahun ini. Perjalanan nih Bang, kalau mau jadi hakim itu awal kan rekrutmen nih Bang, ya kan? Yes. Itu pengumuman dulu. Pengumuman betul. Yang harus disiapkan apa aja sih Bang? Yang harus disiapin ya dua. Yang pertama berkas-berkas, yang kedua mental ya kan, yang penting. Kalau mental kita gak usah bahas lah, kita ngomongin berkas aja lah kan itu kan. Mental yang penting ikut MCC Bang. Mentalnya masih jadi. Apalagi kalau iya soal gue ikut diklat Cakim tuh pas penerimaan, gue lihat daftar penerimaannya itu nama-nama gue kenal semua rata-rata dari kampus-kampus lain. Yang misalnya, dulu PH dari UI nih, ini PH dari Unibrau, ini dulu hakimnya Unpad, itu waktu ini. Wah, gue bilang ngumpul semua anak-anak mood court di sini gitu loh. Makanya senengnya itu. Iya sih, karena memang mood court itu juga memang salah satu platform Bang ya sebetulnya untuk kita berkarir di hukum ke depannya itu. Di situ kita di dunia hukum pas masih di kampus juga kita udah tahu prakteknya langsung. Ya walaupun belum real banget kan, namanya masih semu ya. Tapi tetap jadi jadi gambar. Kayak gue juga jujur Bang pribadi Bang, pas gue lulus, teman-teman gue banyak yang belum tahu ini proses ini itu, tapi gue bisa lebih tahu duluan karena mood court itu sih. Apalagi gue digemblengnya sama Bang Tulus itu. Allah. Baru bentar tuh. Cuma gue marah-marahin doang kalau ada pelajarin. Cuma Terus gimana tuh Bang? Kira-kira persiapan tadi kan mental. Terus berkas ya. Berkas itu ya pasti nanti kan itu udah ada di pengumumannya lah ya, apa aja yang harus siapin. Betul. Ya kalau berkas di pengumuman tuh udah ada kayak KTP, KK, kelakuan baik, SKCK, ijazah, semacam itulah. Kan tiap penerimaan berkas yang dibutuhkan beda-beda, jadi tergantung penerimaannya nanti. Ya. Betul. Terus nanti pas apply-nya itu Bang, mau jadi hakim perdata pidana petun itu beda-beda atau sama sih Bang? Jadi banyak yang teman-teman nggak paham tuh, peradilan itu kan ada 4 matra, ada 4 jenis, 4 matra pengadilan. Yang pertama peradilan umum, agama, kemudian tun dan militer. Nah, kalau untuk penerimaan Cakim yang dibuka itu hanya untuk 3 matra doang. Hanya untuk 3 lingkungan peradilan, yaitu tun, agama, dan umum. Okay. Karena kalau militer itu syaratnya minimal kapten, emang TNI. Gitu. Kapten. Jadi bukan untuk masyarakat umum, hanya untuk TNI memang kalau untuk peradilan militer. Nah, di peradilan umum itulah ada pidana, ada perdata, dan segala macam, dan itu satu kesatuan. Jadi nggak ada bedanya hakim pidana sama hakim perdata. Hakim peradilan umum ya dia ngurus semuanya, pidana, perdata, korupsi, perceraian, waris, gonogini, lingkungan hidup, semua. Jadi harus tahu semua dong, Bang? Harus tahu semua. Waduh. Jadi nggak ada alasan, aku cuma bawa perdata doang, nggak ada. Iya. Karena perkara perdata pidana sama. Iya. Ada semua. Oh. Ya, kayak gue yang dulunya anak pidana, agak pusing juga sebenarnya di sini kan. KUHPER itu Bang. Iya. Aduh. KUHPER, HIR, karena udah berubah lagi gitu macamnya. Betul. Ya. Nah jadi tiga peradilan itu dibuka, agama, umum, dan tun. Tapi kalau kayak gitu nanti ada konsekuensi ini dong. Misalnya di kasus perdata nih, tapi yang nanganin sebenarnya ya itu sih makanya konsekuensinya hakim harus bisa semua sih sebetulnya. Makanya di pendidikannya 3 tahun itu kan semuanya diajari ya sih. Jadi jangan sampai ada alasan, gue cuma jago pidana, nggak ini ya. Iya sih. Nggak ada. Benar. Lah, nggak usah hakim. Lu sarjana hukum kan sarjana hukum semuanya. Nggak dibilang sarjana hukum pidana. Iya. Nggak SHPR itu nggak ada sih. Sarjana hukum tahu semua, iya kan? Iya betul. Apalagi lawyer kan tuh wajib palu gada. Iya.
betul. Iya sih. Iya. Terus setelah itu Bang, setelah udah proses selesai di berkas nih, berarti berkas tadi kita apply-nya itu ya pilihannya cuma peradilan umum, agama atau tun gitu Agama Bang ya? ada tun, iya betul. Agama, tun, umum, udah kita masukin, terus mental itu kan Mhm. harus banget tuh. Proses setelah Iya. berkas tuh akan apa Bang masuknya nanti? Nah, jadi tahapan pertama itu kan seleksi berkas. Hmm. Nah, berkas lo diseleksi dulu nih. Diseleksi dengan cara udah sesuai kriteria belum? Misalnya persyaratan umur minimal sekian, maksimal sekian, umur lo masuk nggak misalnya? Atau enggak latar belakang pendidikannya masuk nggak? Jangan tiba-tiba sarjana teknik ngeplay jadi hakim kan nggak dapet gitu kan. Siapa tahu iseng. Jadi seleksi berkas. Atau misalnya surat kelakuan baik lo udah bener belum? Atau misalnya kartu keluarga bener. Diseleksi lah semua berkas itu. Nah, kalau seleksi berkas itu semua yang berkasnya layak itu lolos ke tahap berikutnya. Yang penting Jadi syarat nggak ada minimalnya terpenuhi kuotanya. tadi Bang ya? Ya, nggak ada kuotanya kalau untuk seleksi berkas. Jadi semua berkas yang dianggap layak lolos dulu untuk tahap berikutnya, untuk ke tahap tesnya gitu. Nah, setelah berkas itu lolos, barulah ada tahap TKD namanya, tes kemampuan dasar. Nah, di tes kemampuan dasar itulah kita mulai di apa namanya ada tiga tes lagi di kemampuan dasar itu, karakteristik pribadi, kemudian intelijensia umum, sama kewarganegaraan. Nah, tiga-tiga ini punya passing grade juga masing-masing. Jadi kalau misalnya nilai kewarganegaraan lo passing grade-nya 80, intelijensia umum passing grade-nya misalnya 100, dan karakteristik passing grade-nya 120, seandainya ada salah satu yang di bawah itu lo nggak lolos. Misalnya kewarganegaraan lo nilainya 60, kemudian intelijensi lo 150, karakter lo 150, lo tetap nggak lolos karena ada salah satu ke passing grade. Habis itu baru tes. Setelah itu lolos, diseleksi lagi ke tahap berikutnya, itu tahap kedua. Tahap kedua itu kemampuan bidang. Ada 3 tes juga di situ. Psikotes, kemudian interview dengan hakim tinggi dan akademisi hukum, dosen, sama yang ketiga itu mengenai kemampuan bidang hukum. Yang tes pakai komputer dikasih 100 soal. Yang agak ribet, yang agak susah memang yang interview itu, karena lo digali soal skripsi lo, digali soal hukum acara lo, komitmen lo, integritas lo, digali semua di situ. Itu yang susah sih. Berarti sebenarnya kalau misalnya orang bilang hakim itu kan banyak nih yang tadi kita balik lagi kayak tadi yang orang-orang awam yang bilang hakim mah dia apaan dibayar doang paling gini nih. Padahal proses rekrutmennya seribet ini gitu kan. Jadi kan orang-orang yang terpilih emang orang-orang yang kredibel. Bukan kayak yang gitu. Makanya tadi faktornya tadi Bang, yang banyak orang yang nggak tahu dulu perkara jelasnya, tapi main bilangnya ya ambil jalan-jalan. Dan proud gue adalah untuk seleksi hakim tahun gue kemarin bisa gue pastikan 100% bersih. Jadi gue yang bukan siapa-siapa, nggak punya duit juga, nggak bisa nyokong segala macam, dan gue lolos gitu loh. Oh iya itu kan banyak yang bilang juga tuh Bang, masuk hakim bayar berapa? Nah itu gue sering nemuin. Kayak misalnya gue naik kereta nih dari Jogja ke Jakarta, kerjanya apa Mas? CPNS Pak, hakim. Oh kemarin bayar berapa Mas? Selalu ya ternyata kayak gitu. Keselin gitu kan. Padahal belajar capek-capek, susah. Padahal nilai kita itu transparan. Jadi lo selesai tes komputer, nilai itu langsung keluar di layar gitu loh. Jadi ketika ada nilai yang lebih tinggi dari lo, nilai lo langsung drop. Kalau ada nilai orang yang lebih rendah dari lo naik gitu loh. Oh dia kuota Bang ya? Iya. Kalau untuk dari kemampuan dasar ke kemampuan bidang kan kuota tuh. Jadi sepertiga dari pendaftar kalau untuk yang lolos ke tahap berikutnya. Jadi misalnya berkas yang layak lolos misalnya 3.000 nih. 3.000 berkas layak lolos. 3.000 berkas ini tes lah kemampuan dasar. Nah, yang diterima untuk ke tahap berikutnya sepertiga dari jumlah ini. Jadi cuma 1.000 gitu loh. Misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin itu seleksi berkas itu kalau nggak salah yang lolos berkas itu 33.000 atau 44.000 gitu. Jadi orang-orang jadi hakim sekarang itu kan kita harus berjuang melawan 44.000 orang gitu loh. Jadi ya nggak segampang yang dibayangin masyarakat. Benar. Tapi oh ya ini Bang, sama ada lagi nih yang kadang concern orang, cuman universitas negeri doang nggak sih yang bisa diterima jadi hakim? Orang anak-anak swasta kan kadang minder tuh Bang. Gue swasta bisa nggak ya? Aduh, itu gimana Bang? Kalau dari pandangan lu Bang? Berapa tahun terakhir ini, gue mungkin 5-10 tahun terakhir ini,
untuk pemisahan swasta negeri menurut gue udah nggak relevan lagi karena gini. Ternyata yang berbicara nanti di lapangan bukan lo kampus mana, IPK berapa, tapi lo bisa apa, kan itu sekarang. Nah, di teman-teman gue di sini pun ada anak Untar juga ada. Anak Untar ada bang ya? Ada angkatan 2008 apa 9 namanya siapa gitu gue lupa. Kebetulan dulu lawyer juga di kantor salah satu law firm di Jakarta lah. Dan gue sempat kenal juga waktu lawyering dulu. Ada anak Untar juga di sini juga ada. Anak kampus-kampus Jakarta banyak kok. Gue nyebut kampus boleh nggak sih? Boleh sebut aja nggak apa-apa. Kita nyebut aja biar terbuka. Ya, teman-teman gue di Trisakti ada, teman-teman gue di Unkris juga ada yang lolos. Anak-anak UI Jogja banyak. Habis itu teman-teman Ahmad Dahlan juga banyak. Terus banyak lah se Indonesia, kampus-kampus Indonesia. Nggak cuma negeri di Jawa, tapi se Indonesia banyak, swasta juga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, gue swasta, gue nggak terkenal kampus gue. Ya lu bisa apa, itu yang penting. Iya nah, sih, itu aja. betul. Tapi untuk persyaratan IPK itu bang, itu ada minimumnya nggak tadi? Ada. Kebetulan untuk tahun gue itu 3,00. 3,0. Nah, berarti ya itu teman-teman ya kalau mau apply kuliahnya jangan jeblok boleh lah, tapi jangan jeblok banget. Boleh. Iya. 3 ya. Dan gue denger isu sih untuk CPNS ke depan bakal dinaikin jadi 3,25 apa 3,3 gitu. Tinggi juga tuh. Itu tapi isu masih isu. Seandainya di S2, yang dilihat S1-nya atau S2-nya, Pak? Tergantung syarat penerimaannya. Kebetulan kemarin syarat penerimaan gue adalah minimal S1 hukum, jadi yang dipakai S1-nya. Oh, walaupun kita PhD bahkan, gitu kan. Kadang sekarang PhD muda kan banyak tuh, Bang. Yang banyak PhD muda. Itu tetap dilihatnya nanti yang semester satunya ya. Sarjana satunya. Karena syarat penerimaannya S1-nya gitu loh. Dan syarat penerimaannya. Teman-teman gue ada 3 orang doktor kemarin pas Cakim. Jadi pengajarnya itu S1, S2, yang diajarin dokter kan gitu kan. Kemarin tuh di kantor sebelumnya, Bang, kan gue dulu sempat di kantor lain, itu ada juga yang udah sempat masuk Cakim. Tapi dia keluar lah karena ini berkaitan sama pertanyaan gue selanjutnya sih, Bang. Jadi dia alasannya alasan keluarga, Bang. Dia kebetulan memang udah berkeluarga, tadinya itu lawyer. Tadinya lawyer di Jakarta, salah satu lawyer gede juga, law firm gede juga. Dia di situ, terus dia ikut Cakim. Gue tanya, kenapa Bang akhirnya keluar? Kan Cakim bukannya lebih, ya maksudnya kewenangan tadi, kita kewenangan besar. Terus statusnya kan langsung pejabat negara Bang, kalau hakim kan ya. Bukan PNS eselon 4, eselon 3 lagi, tapi pejabat negara langsung. Terus fasilitasnya lumayan lah, setidaknya kan banyak gitu dibanding PNS gitu. Kenapa dia milih keluar? Katanya dia alasan keluarga akhirnya Bang, karena dia udah punya anak, anaknya juga masih kecil. Terus kan kalau misalnya di hakim kayak abang misalnya langsung ke Sulawesi Tenggara gitu kan, nggak bisa tawar-menawar. Itu kalau dari dulu gimana Bang? Kalau buat orang yang berkeluarga itu gimana sih Bang? Kalau jadi hakim? Ya itu nggak bisa gue salahin, karena bagaimanapun keluarga lo penting gitu kan. Betul. Tapi ternyata teman-teman gue yang lain yang berkeluarga pun banyak juga akhirnya dilantik dan mereka survive sekarang. Banyak caranya, bisa keluarga lo dibawa ke tempat penempatan lo, atau misalnya lo ngatur lah. Jadi gini, gue punya temen Cakim bareng gue kemarin di Jogja, dia cewek, suaminya kebetulan udah jadi hakim duluan. Suami istri hakim, ngeri tuh Bang. Ya, jadi suami istri hakim. Jadi suaminya udah jadi hakim sekitar 7 tahun apa 8 tahun sebelumnya gitu loh. Udah lama kan. Suaminya di Kalimantan, gue lupa Kalimantan Tengah apa Kalimantan, pokoknya salah satu Kalimantan lah. Terus si istrinya ini teman gue di Jogja tinggal, anaknya umur 4 tahun, tinggal di Jogja. Dilema ketika dia harus pergi penempatan, jadi nantinya akan penempatan jauh, jadi akhirnya mereka ngatur ya udah suaminya di sana, istrinya ke penempatan. Untungnya istrinya dapat Kalimantan juga, tapi Kalimantan yang beda provinsi tapi sama Kalimantan satu pulau. Nah akhirnya anaknya dititipin ke nenek sama kakeknya di Jogja. Ya memang dilema sebenarnya, memang sulit, tapi ternyata bisa kok gitu loh. Jadi bukan alasan sebenarnya, karena ketika lo udah milih itu sebetulnya lo udah tahu konsekuensinya. Iya, karena pada saat seleksi berkas pertama kali kita tuh disuruh buat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, tanda tangan di atas materai 6.000. Jadi lo udah tahu konsekuensinya, kenapa lo masih daftar gitu loh. Iya. Tapi bisa nego nggak sih Bang, kayak misalnya pas penempatan, misalnya kayak yang ranking terbaiknya gitu, bisa ditempatin di tempat yang lebih prioritas gitu? Kalau ranking terbaik memang katanya kemarin bisa milih. Tapi milih pun tetap di luar Jawa dan pengadilan kelas 2 tetap. Oh iya, kelasnya kan ada kelas-kelasnya juga ya. Tetap kelas 2.
Memang kemarin ada beberapa teman-teman yang ranking di 50 besar, di 10 besar ditelepon memang ditanya mau penempatan di mana. Ada yang seperti itu. Kalaupun lo nggak ranking, masih bisa juga untuk ngurus, lo masih bisa ke dirjen dengan bawa alasan lo yang jelas. Misalnya, lo perempuan, suami lo misalnya PNS di daerah mana, lo minta, kalau bisa pengadilan dekat-dekat situ Pak, bikin suami alasannya. Masih bisa gitu loh. Karena kan nggak sekaku itu kok Mahkamah Agung. Masih ada perasaan juga. Iya, apalagi tapi kalau kayak iya kayak gue sih, kalau kayak gue single, habis itu belum berkeluarga, cowok, alasan gue apa buat pindah? Alasan gue nggak ada buat pindah. Gue belum berkeluarga dan gue cowok. Alasan gue apa? Iya bener sih. Kalau gue cewek masih ada alasan. Iya. Kalau misalnya, ya, tapi kalau misalnya kayak, ini, selanjutnya lagi kayak misalnya ada juga nih Bang yang sering nanya, apalagi yang warga keturunan Bang. Lu tahu harusnya arah gua kemana nih Bang? Ya, yang seperti itu keturunan kan? Yang sipit-sipit Bang. Itu pada bilang kan, aduh, gua jadi hakim sipit gini, emang bisa gitu. Kan banyak yang bilang, emang bukannya bakal dirasisin gitu atau bakal dicoret pertama gitu. Itu gimana Bang? Enggak, ternyata enggak. Banyak Bang ya sekarang yang hakim-hakim yang ada beberapa teman-teman gue yang memang warga keturunan Tionghoa ada. Sekarang nggak ada banyak sih Bang ya. Ya karena kan syaratnya apa? Warga negara Indonesia kan? Iya betul. Lu mau keturunan mana nggak ada urusan. KTP lo Indonesia, ya udah daftar. Nggak ada alasannya. Kan PNS itu buat seluruh anak bangsa. Ya sudah. Nggak ada alasan warga keturunan segala macam. Udah nggak relevan lagi kayak gitu sebenarnya. Iya itu sekarang udah tahun 2020 Bang, orang-orang masih aja bahasnya. Ya. Sangat nggak relevan banget. Dari pendidikan Bang, dari pendidikan. Tadi kan udah tes nih, masuk administrasi, interviewnya semua lolos. Setelah itu nanti pengumumannya kan nanti diumumin di websitenya Mahkamah Agung Bang ya. Website Mahkamah Agung benar. Yang lolos siapa aja, yang akhirnya ini terus langsung start pendidikan cakimnya tuh Bang, atau gimana dulu nanti Bang? Prosesnya. Begitu ketahuan lolos, nanti lo disuruh untuk melengkapi berkas lagi. Jadi daftar ulang namanya. Daftar ulang ke Mahkamah Agung. Ada 2 cara, bisa by post, bisa datang langsung. Kalau lo di daerah Jabodetabek disarankan datang langsung aja biar berkas lo nggak kececer. Tapi kalau pengiriman juga nggak masalah. Setelah daftar ulang berkas, baru lalu nunggu. Ada waktu tunggu tuh sekitar, gue itu daftar ulang Desember. Waktu tunggunya itu sekitar 1 bulan 2 bulan. Waktu ya lo nggak ada, ibaratnya mereka lagi ngeliatin berkas lo lagi lah. Mungkin tiba-tiba di-reject nggak Bang di tahap itu? Mungkin tahap itu tiba-tiba dibatalin gitu nggak? Nggak mungkin ya? Bisa jadi kalau ternyata ada indikasi ternyata berkas lo pemalsuan misalnya. Oke. Misalnya waktu daftar lo pakai ini berkas apa, ternyata pas dicek lo palsu berkasnya atau ternyata beda. Bisa jadi. Cuma untungnya kemarin nggak ada. Kemarin real semua. Kemarin lolos semua. Setelah itu lu nunggu sekitar 1-2 bulan, barulah keluar pengumuman untuk pembekalan. Jadi ada pembekalan dulu. Waktu itu gue lolos pengumuman daftar ulang itu 14 Desember gue daftar ulang. Panggilan buat pembekalan akhir Januari, terus gue pembekalan itu bulan Februari. Tanggal 20-an lah gue lupa. Bulan Februari pertengahan pembekalan. Pembekalan itu 2 hari. Jadi pembekalan itu kita dikasih tahu, lu nanti tahapan selanjutnya apa dan lu ngapain aja. Nah, beruntungnya Cakim yang tahun gue kemarin dibanding Cakim sebelumnya, mungkin kita Cakim pertama yang pembekalannya dibuka oleh presiden gitu loh. Jadi dulu kan hanya ketua Mahkamah Agung, kalau enggak menteri kehakiman atau apa. Tapi kalau sekarang kemarin presiden RI, dan itu proudnya kita sih di situ. Khususnya itu. Ya, soalnya udah 7 tahun vakum Bang. Iya benar. Dari setelah pembekalan barulah lo ditempatkan ke prajabatan. Jadi gini. Untuk jadi hakim ada 2 tahapan sebenarnya. Lo proseskan dulu jadi PNS ya, habis itu proses jadi hakimnya. Jadi tetap statusnya PNS Bang ya? Yes, PNS dulu ketika Cakim. Ketika Cakim itu PNS, tapi begitu hakim baru bukan PNS lagi, baru jadi negara. Karena penggajian lo dari negara juga tetap masih PNS. Kita belum punya undang-undang khusus untuk jabatan hakim gitu loh. Jadi masih mengikut ke jabatan PNS. Jadi waktu itu gue 6 bulan pertama prajabatan PNS dulu, di pengadilan ini juga, di Pasar Wajo, di tempat yang sama. Kemudian April sampai Agustus gue prajabatan di Pasar Wajo. Kemudian Agustus gue dipanggil ke Diklat, untuk Diklat lagi. Baru habis itu September kita masuk ke Jogja.
pengadilan Oh, magang. yang waktu itu gue sempat kontak lu yang lagi di Jogja itu Bang ya? 2 tahun magang di Jogja. Jadi sistem Mahkamah Agung itu kalau untuk prajabatan PNS-nya kita ditempatkan di pengadilan negeri kelas 2. Di kelas 2 semua. Memang kita tugasnya membenahi dan belajar dari situ. Kemudian kalau untuk magangnya, untuk magang PPC namanya, pendidikan pelatihan calon hakimnya itu di kelas 1. Atau kalaupun kelas 2, dia kelas 2 yang besar, yang perkaranya besar, bagus-bagus. Jadi buat belajar. Jadi itu sekitar 2 tahunan. Jadi total dari mulai lulus tes sampai dilantik itu 3 tahun lah prosesnya. 3 tahun. Lumayan lama banget sih. Tapi pas magang itu, Lumayan. Bang. Pas magang itu jadi kayak panitera gitu, Bang. Atau langsung duduk di samping hakim atau gimana tuh, Bang? Uniknya pendidikan Cakim yang tahun ini, kita punya kurikulum. Dan kita punya kurikulum dan punya buku rapor. Ada buku rapornya. Jadi kita dibagi 3 tahapan magangnya. Untuk tahapan pertama kita magang sebagai administrator pengadilan. Jadi kita magang di tempatnya Kasubag Keuangan, Kasubag IT, di tempatnya umum, di tempatnya kepegawaian. Jadi kita administrasi. Itu sekitar 3 bulanan lah. Paling bete di situ, Bang ya? Boring juga ya? Iya, sebenarnya iya. Tapi ternyata itu kuncinya sebenarnya. Paling penting. Karena nanti kan hakim itu nantinya akan jadi ketua pengadilan. Iya, di semuanya harus tahu ya. Jadi lo harus tahu administrasi. Jangan sampai lo nggak tahu untuk kenaikan pangkat gimana prosesnya. Jangan sampai lo nggak tahu pensiun gimana prosesnya. Atau keuangan ini gimana penempatan keuangan. Atau mutasi pegawai gimana. Jadi lo emang harus belajar administrasi pengadilan. Itu 3 bulan pertama. Kemudian tahapan berikutnya lagi, magang di kepanitraan. Jadi PP, jadi panitera pengganti. Nah, di situ kita bikin berita acara sidang. Kita ngedampingin panitera pengganti. Dibagi lah tugasnya. Misalnya gue dampingin siapa. Kita bikin tuh berita acara sidangnya. Dikoreksi sama PP-nya nanti, dikoreksi sama hakimnya. Nah, magang ketiga baru asisten hakim. Nah, di asisten hakim inilah kita ngedampingin hakim, duduk di sebelah dia. Terserah, tergantung hakimnya ya. Ada yang nyuruh duduk di sebelah dia, ada hakim yang nyuruh duduk di bangku penonton, ada hakim yang nyuruh di bangku panitia, tergantung hakimnya. Dia nyamannya gimana. Tapi intinya kita ikutin perkaranya, kita catat semuanya, kita bikin putusannya. Yang bantu. Tapi analisanya nggak dong, Bang? Pertimbangannya nggak dong? Tetap kita. Oke. Nanti di briefing, belajar, kita bikin semuanya, nanti diperiksa. Jadi makanya selama proses Cakim itu bikin putusan, kalau bisa 2-3 hari sebelum putusan dibacain, diserahin dulu ke hakimnya, di briefing, dibaca lagi gitu loh. Kurangnya di sini mah. Namanya juga belajar kan? Iya. Kalau pertimbangan dibuat kita bikin kapan belajar gitu. Iya. Mirip lah sama lawyer lah Bang ya. Kalau misalnya kita ini kan bikin pledoi, bikin apa, waktu masih junior associate gitu kan, pas baru kasih ke partner, di review lagi gitu kan, sebelum dikualifikasi. Iya sih. Sama. Panjang banget berarti prosesnya Bang ya. Tapi kalau pas di diklat nih Bang, diklatnya itu nggak usah diklat deh, semua magang deh. Pas semua magang kan misalnya kita di luar kota, di mana, itu kita ngekos atau ada mes ya Bang? Terus biayanya itu gimana tuh Bang? Kalau pas kayak gitu? Kalau diklat kebetulan di mes. Kalau diklat kan di Megamendung. Megamendung itu kan pusdiklatnya Mahkamah Agung, ada mesnya. Tapi kalau untuk magang, untuk proses PPC-nya ya kos bayar sendiri. Tapi kita udah digaji kan Bang? Pas itu? Udah ada gaji. Mau kos boleh, mau nginep di rumah temen boleh, mau numpang, tapi nggak ditanggung sama negara. Oke. Gede nggak Bang gajinya Bang? Pas tahap Cakim? Kalau lo bandingin dengan fresh graduate kerja di swasta di Jakarta, lebih sedikit dari mereka. Lebih malah ya? Wah. Ya, lebih sedikit dari mereka, sedikit ya. Tapi kalau lo bandingin ketika waktu gue lawyering itu drop abis. Ketika waktu gue lawyering itu drop abis. Jatuhnya banget sebenarnya, down banget gitu loh. Tapi tergantung gimana saat ini lah. Iya sih. Tapi pas jadi hakimnya kan, setahu gue di antara lembaga lain, yudikatif, eksekutif sama legislatif, yang paling gede kan setahu gue yudikatif. Untuk startingnya kan salah satu yang terbesar yudikatif bahkan Bang, kan hakim-hakim mudanya itu udah bisa setara dengan eselon berapa gajinya gitu kan untuk pendapatan. Ya, tapi bukan yang terbesar. Iya, bukan. Itu ada kementerian lain. Tapi ya balik lagi. Cukup lah Bang ya.
ketika gue sebagai fresh graduate nih, lulus kuliah, dapat cakim, terus gue jadi hakim. Dalam proses 3 tahun kemudian gue jadi hakim, dan gue dapat gaji segitu. Dibandingin dengan teman gue yang fresh graduate, kerja di swasta selama 3 tahun, jauh gue di atas mereka gitu loh. Iya. Jauh. Iya sih, Bu. Oh ya, sama ini Bang, pas tentang umur Bang, jadi hakim kan mungkin karir nih, kita berbicara mengenai jenjang karirnya kan. Kan banyak yang mungkin pas mau masuk, tapi dia udah istilahnya udah lulus kuliah udah terlalu lama lah, dia udah umur hampir 30 misalnya gitu kan baru mulai. Sedangkan kan kayak gue. Iya. Lu berapa sih? Gue kemarin kan gara-gara penerimaannya lama tutup itu 7 tahunan, gue tuh daftar di umur 28. Sedangkan saingan lu banyak yang masih lebih muda Bang ya? Banyak yang umur-umur masih 23, 24. Itu kan banyak yang pasti pikir, aduh jenjang karir gue nih, kan apalagi kan jadi hakim, jadi inilah di PNS gitulah, di negara itu kan pasti kan ada batas usia pensiunnya, sehingga dia pas sudah di umur segitu ya, jadi ada timeline lah yang harus dia, pokoknya kalau target jenjang karirnya ini, di sini udah pangkatnya harusnya udah ini atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak gitu jadi yang telat-telat, kasihan tuh Bang. Mereka jadi mikir, ntar karir gue nggak bisa tinggi-tinggi banget. Itu bener nggak sih Bang, kalau misalnya dari segi jenjang karir tuh? Balik lagi ke orangnya. Kalau memang kita ngomongin karir secara hitung-hitungan matematika ya, hitung-hitungan matematis ya, kalau kita itu kan hakim per 3-4 tahun kita pindah. 3-4 tahun. Ada yang sampai 5 tahun, tergantung nasib. Pindah. Ya tergantung nasib. Jadi kayak hakim-hakim di sini agak lama dikarenakan belum ada hakim pengganti. Jadi begitu kami dilantik baru mereka langsung pindah semua bisa gitu. Karena kalau pindah yang gantiin kan nggak ada. Bisa 3-4 tahun range lah. Anggaplah kita taruhlah 4 tahun lah, per 4 tahun pindah. Nah, syarat untuk naik jadi wakil ketua kan harus ada 3-4 putaran dulu jadi hakim biasa, baru di putaran keempat naik kelas lagi. Itu kalau kita pakai hitung-hitungan murni kayak gua, mungkin udah hampir nggak mungkin jadi hakim tinggi. Karena sekarang umur gue 30-an, pensiun di umur 65, berarti kan karir gue tinggal 30 tahun di Mahkamah Agung sebenarnya. 30 tahun itu untuk jadi ketua pengadilan negeri aja butuh 20 tahun statusnya kan untuk panjangnya. Tapi balik lagi gue bilang nasib orang nggak ada yang tahu. Karena gini, gue punya wakil ketua, dulu gue punya ketua pengadilan di Jogja, dia itu karirnya cepat. Baru 6 bulan ini pindah. Di Jogja dia di ketua pengadilan cuma 8 bulan. 8 bulan jadi ketua pengadilan, langsung pindah jadi hakim tinggi. Di Banjarmasin atau Balikpapan, gue lupa, di Kalimantan. Jadi hakim tinggi belum setahun, dia ikut seleksi hakim agung. Jadi hakim agung dia sekarang. Waduh, cepet banget tuh. Dalam waktu 2 tahun, dari mulai ketua PN, dia jadi hakim agung. Gila. Kan nggak masuk akal kalau logika. Tapi nasib orang kan nggak ada yang tahu. Iya sih, namanya rezeki sih Bang ya. Kalau rezeki nggak kemana lah, iya sih, bener sih. Nggak ada yang tahu, siapa tahu gue per 2 tahun gue rolling, gue pindah kan nggak ada yang tahu. Iya. Namanya juga nasib orang. Sama prestasi. Kalau lo punya prestasi kan pasti akan ditarik. Katanya kan ada yang bilang, kalau misalnya hakim, kayak polisi, jaksa. Kalau misalnya sering nanganin kasus gede, tentu pasti lebih inilah. Makanya, atau enggak kalau polisi nih, rumornya nih Bang, gue nggak tahu nih. Kan banyak isu-isu beredar lah. Yang bilang, polisi kadang suka setting kasus, makanya kan, supaya banyak kasusnya, semakin banyak kasusnya, naik pangkatnya lebih cepat. Nah, itu, kalau di polisi gue tahu lah, waktu itu gue pernah ngobrol-ngobrol juga polisi, ya, itu nggak benar gitu. Ya mungkin ada yang bermain kayak gitu, tapi itu kan oknum kalau yang kayak gitu Bang. Tapi kalau misalnya harusnya aslinya kan tetap semua harus berdasarkan prosedur yang nggak kayak gitu, nggak diatur kayak gitu. Harus ini kasus, makanya jadi banyak yang sengaja tangkap orang kan nggak gitu sebenarnya. Kalau di hakim gimana Bang? Semakin banyak yang diputus bersalah gitu, ntar dia cepet naik gitu. Oh enggak. Jadi prinsipnya pengadilan itu atau hakim itu prinsipnya nerima. Kalau jaksa atau polisi nggak ngasih perkara, kita nggak kerjain. Iya, betul. Kalau orang nggak menggugat, kita nggak kerjain apa-apa. Kita terima prosesnya. Jadi kita nggak mungkin setting-settingan. Kita terima perkara. Kemudian ketika dibilang kalau mutus untuk kasus yang menarik nih, misalnya kasus menarik perhatian publik, diputus besar, diputus apa, karirnya akan jadi bagus. Belum ada aturan seperti itu yang gue lihat. Tapi ketika memang itu jadi prestasi kita, membuat terobosan hukum, bukan nggak mungkin ketika pusat tertarik untuk menarik kita atau untuk menaikin pangkat kita. Tapi kalau untuk aturan resminya nggak ada yang kayak gitu. Misalnya, kayak kasus ini nih, misalnya kasus menarik nih, kalau lu putus berat, lu bisa dapat mutasi ke tempat bagus. Oh nggak ada aturan gitu, belum pernah ada. Tapi mungkin yang akan dilihat adalah pertimbangan putusan lo. Bisa pertimbangan lo bagus nggak dasar keilmuannya. Kalau itu bagus, ada kemungkinan memang
lo akan lebih baik karirnya. Nggak usah di hakim deh, di mana-mana pun kan kayak gitu. Ketika orang makin pintar kan makin dipakai. Betul. Dan ingat, hakim itu nggak boleh berbicara di luar putusan. Betul. Jadi ketika lo udah memutus, lo udah berbicara udah. Jadi nggak ada lagi konferensi pers jelasin maksud gue gini loh, kenapa gue bikin pertimbangan kayak gini. Itu nggak boleh. Iya, lawyer. Bikin pledoi, lo jelasin. Jadi maksud kami membuat pledoi, kan gitu. Gue udah ngalamin lah. Gue di posisi itu. Terus kadang ini bang, yang ditulis sampai di ngomong media beda. Iya, itu dia. Gue udah ngalamin lah dulu. Bukti aslinya ini, pas ngomong di media, beda lagi. Itu dia. Gue udah ngalamin di posisi lawyer dulu. Ketika kita bikin pledoi, misalnya, tiba-tiba putusannya menolak pledoi kita, misalnya. Klien kita tetap salah. Media depan udah nunggu. Kita kan ngomong, wah, hakim itu nggak ngerti gini-gini. Kita udah menjelaskan. Itu kalau kita dulu. Tapi kalau hakim nggak boleh. Misalnya, ada masyarakat yang bilang, putusan hakim ini nggak bener nih. Nggak bagus nih, kurang pinter. Hakim nggak bisa kontra bilang, mohon maaf, maksud gue mutus kayak gitu tuh gini, lo nggak ngerti. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan udah terbuka untuk umum kan bang ya, pas sidangnya kan. Yes. Harusnya kan semua orang dianggap dari putusan. Iya, langsung dilihat salinannya gitu kan. Iya, silakan tafsirkan sendiri. Kalau lo pengen tahu isi lengkapnya, lo minta. Silakan minta pengadilan. Bebas tuh, orang boleh minta putusan. Betul. Misalnya kalaupun lo butuh klarifikasi ketika ada masalah, itu tugas juru bicara pengadilan. Pengadilan punya juru bicara. Oh, ada juru bicara sendiri ya. Yes, Mahkamah Agung punya juru bicara. Itu tugas mereka nanti untuk mengklarifikasi ketika ada masalah dalam putusan itu. Bukan tugas hakimnya. Hakimnya begitu ketok, udah ke belakang, naik ke atas, selesai. Nggak ada urusan lagi. Iya sih, betul. Kita ini udah panjang banget loh bang, kita ini. Udah 1 jam lebih ini bang, nggak berasa, gila. Udah lama banget nggak ketemu sih, jadi sekali ngomong. 2016 ya terakhir? Terakhir 2016, enggak, 2017 bang, yang Alsa Manado. Lu kan sempat masih ketemu ya? Tapi sempat ketemu? Sempat ketemu kita di kampus waktu itu. Ini nanti paling kita bagi beberapa video lah bang ya. Terserah. Kalau lo pengen ngulik masih banyak sebenarnya bisa lo bahas. Masih pengen banget bang. Panjang banget. Pengen banget. Mengenai tesnya apa aja, mengenai soalnya apa aja. Kita ulik sekarang boleh deh bang. Atau nanti kita spare buat berikut ya. Gue mah terserah. Kalau gitu tes boleh lah. Untuk tesnya apa boleh lah. Ini kita bang untuk tes hakim. Jadi gini. Untuk kemampuan dasar mungkin. Kemampuan dasar ini sebenarnya paling sulit dibandingin kemampuan bidang hukumnya malah. Karena kayak gue bilang tadi, ada 3 tes. 1 tes kewarganegaraan. Nah, tes kewarganegaraan ini lo akan dihadapkan dengan soal-soal di komputer. Sistemnya komputer pakai CAT. Itu soalnya itu mengenai kewarganegaraan dan sejarah. Kayak misalnya, tahun berapa BPUPKI dibentuk, atau misalnya siapakah raja di zaman kerajaan ini, atau misalnya Sumpah Gajah Mada itu namanya apa, yang kayak gitu lah. Soal-soal kayak gitu. Bayangin, lo harus belajar sejarah Indonesia, dan itu soalnya hanya 35, dan lo nggak tahu apa yang keluar gitu loh. Dari dinasti Shailendra, dari astaga ini apa, gue bilang di pertanyaan itu mah. Ya lo nebak udah, hitung kancing aja udah kayak gitu. Lo persiapannya gimana? Lo nggak nyangka dong bang bakal ada soal itu, berarti lo nggak sempet? Nggak, gue nggak nyangka ada soal itu. Untung aja gue suka-suka kayak nonton film-film sejarah, jadi ngerti ada dapat dikit lah. Untuk hanya sekitar perjuangan kemerdekaan yang gue dapat. Teman-teman gue dapat masalah kerajaan-kerajaan, Kutai Kartanegara dan semuanya. Oh iya, paketnya beda-beda bang ya? Jadi nggak semua sama ya? Iya, tiap soal itu beda-beda, kiri kanan, depan belakang beda-beda. Random, soalnya random. Gue puji Tuhannya dapat soal mengenai kemerdekaan, rata-rata mengenai udah merdeka lah, udah zaman kerajaan lagi, jadi udah enak gitu loh. Oh bisa gue bayang-bayang. Nah tes kedua itu intelijensia umum. Intelijensia umum itu kalau lo tahu misalnya ada bak dengan panjang X meter, lebar Y meter, tinggi T meter, dialiri air dengan kecepatan sekian, dalam berapa menit bak akan menjadi penuh, kan kayak gitu-gitu. Oh iya. Nah, soal matematika kayak gitu. Atau deret misalnya 1, 3, 5, 7 lanjutkan 9 misalnya kayak gitu. Itu deret. Itu soal-soalnya model kayak gitu intelijensia umum. Nah, yang ketiga itu naik karakteristik pribadi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya lebih ke pilih yang paling bagus aja sebenarnya sih, walaupun gak sesuai dengan karakter lo. Misalnya, ketika lo melihat seorang nenek ingin menyeberang, apa yang lo lakukan? A. Membantu menyeberang.
B. Menyuruh orang lain untuk menyeberang. C. Membiarkan. Atau D. Mendorong si nenek biar jatuh, misalnya gitu. Ya, lo pilih yang paling bagus aja. Oh, membantu menyeberangkan. Ini jawaban-jawaban gitulah. Rata-rata kayak gitu. Nah, bobot itu masing-masing 35 sama yang 30. Itu dari 100 soal totalnya. Dalam waktu 90 menit harus lo kerjain. 90 menit, Bang. Gila. Yes. Kalau nggak selesai, kita nggak sampai selesai, berarti ada saran nggak kalau misalnya kayak kita misalnya tes di universitas negeri kan misalnya kayak ada waktu itu pernah ada saran dari orang, ya kalau nggak tahu nggak usah dijawab gitu, karena nanti akan ngurangin nilai atau gimana gitu. Nah kalau misalnya kayak untuk hakim ini ada pengurangan nilai gitu nggak Bang? Atau gimana kalau misalnya kita misalnya ini, waduh nggak tahu nih, atau yang penting asal jawab aja lah, ya udah tetap ini. Nah, gue lupa kemarin itu kalau salah ada pengurangan apa enggak. Gue lupa. Tapi kayaknya nggak ada. Jadi jawab aja. Nah kalau saran gue tuh, kalau bisa lo jawab yang lo tahu dulu. Misalnya soal nomor 1, 2, 3 tahu. Nomor 7 lo nggak tahu, lewatin aja dulu. Jangan lo pusing di situ. Habis itu semua yang lo bisa, baru lo ulang lagi, lihat-lihat lagi. Daripada misalnya nih soal nomor 6, nomor 7 lo nggak tahu jawabannya, terus lo pilih ngasal. Baru lo mulai balik lagi, lo bingung tadi mana yang gue asal jawabnya ya. Betul, jadi mending kosongin aja. Iya. Jadi mending kosongin. Terus aja sampai akhir. Dari kerjaan yang paling mudah dulu. Kalau gue dulu ngerjain dari belakang, dari karakteristik pribadi dulu. Karena karakteristik pribadi kan gak usah mikir. Tinggal lihat aja jawaban yang paling bagus, yang paling bagus. Baru gue mundur ke kewarganegaraan, baru ke intelijensia terakhir gue kerjain. Gitu. Dapetin nilai maksimal dulu lah Bang yang kita bisa gitu kan ya. Yes. Supaya. Masalahnya di passing grade-nya, tiap-tiap 3 itu. Kayak kewarganegaraan itu passing grade-nya setahu gue 80, nilainya 80. Kalau intelijensia umum itu passing grade-nya 120 kalau nggak salah. 100 kalau nggak salah. 90, sorry 90. 90 juga. Ini kewarganegaraan 80, intelijensia umum 90, kalau karakteristik pribadi itu 120 kalau nggak salah passing grade-nya. Jadi misalnya kalau lo pengen lolos, kewarganegaraan lo minimal 80, intelijensia lo minimal 90, karakteristik lo minimal 120. Kewarganegaraan lo nilainya 100, kemudian karakteristik pribadi lo nilainya 150, tapi intelijensia umum lo 60, lo nggak lolos. Jadi tiga-tiganya harus di atas passing grade semua. Itu tuh mau yang bisa sampai di atas 100 hitungannya gimana itu Bang? Bukan persenan dari soal berapa berarti ya? Oh, per soal itu nilainya 5. Oh, oke. Per soal nilainya 5. Jadi kalau ada 30 soal yang kewarganegaraan kali 5, berarti kan 150 kan. Passing grade-nya di 80 gitu. Tiap satu nilainya 5 setahu gua. Nah, kayak gitu, begitu lo udah lolos, baru di ranking dengan jumlah tahap berikutnya. Baru tahap berikutnya itulah kemampuan bidang. Yang kita jelasin, kemampuan bidang itu kan yang pertama lo ada psikotes. Psikotes itu paham lah. Kayak tes koran, Pauli, habis itu gambar pohon, gambar orang, habis itu ada kotak, ada titik. Kalau titiknya ada di sini, kalau dibalik-balik titiknya ada di mana, kayak gitu-gitu, psikotes. Nah, kemudian ada FGD juga, forum group discussion, kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu setelah itu tahapan berikutnya interview dengan hakim tinggi dan akademisi hukum. Nah, kebetulan gue itu dulu dapat hakim tinggi PT Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sama dosen Brawijaya tuh. Dia spesialisasi hukum bisnis sama kekayaan intelektual kalau nggak salah, gue lupa. Dia spesialisasinya itu. Gue lupa namanya. Nah, pertanyaannya itu seputar skripsimu apa. Habis itu hukum acara digali semua. Gimana sidang, segala macam putusan apa aja. Dan baik perdata, pidana ya Bang ya? Ya, suka-suka dia lah. Apa yang lagi kepikiran sama mereka itu yang ditanyain. Bener. Gue sangat menghindari banget pertanyaan perdata. Karena waktu itu kan pengujinya kan ahli dosen perdata kan. Hukum bisnis sama haki. Sedangkan gue pidana murni nih. Iya. Aduh. Untungnya ketua pengadilan tingginya pidana semua pertanyaannya. Jadi cover gitu loh. Jadi kelihatan pintar lah Bang jadinya. Ya, gue triknya gini nih. Gue ditanya, sebutkan jenis-jenis putusan perdata. Kan banyak tuh kan, kalau berdasarkan waktu penjatuhannya ada 2, selah sama akhir. Dibagi lagi, ada yang deklaratorir, konstitutoir sama kondem. Kalau yang satu lagi ada namanya first take, ada yang tergantung kan. Nah di zaman itu kan gue nggak inget. Di zaman itu gue lupa. Aduh, seingat saya sih ada ini Pak, putusan selah sama putusan akhir. Kemudian ada
konstitutif, deklaratif, sama kondemnatoir. Tapi gini Pak, gue panjangin, bukan pertanyaannya, gue panjangin. Tapi gini Pak, kalau di pidana, itu ada 3 jenis putusan Pak. Gue jelasin, putusan bebas, lepas pasalnya, pasal sekian. Pasalnya gue jelasin, gue bacain. Gue kan hafal kalau kuhap kan. Kelihatan pinter deh gue bilang nih. Jadi setiap ada pertanyaan apapun juga yang berbau perdata, gue bikin counter di sebelahnya. Tapi Pak, kalau di pidana begini Pak. Nah, kalau di pidana gini. Bodoh amat lu nggak nanya, yang penting gue kelihatan pinter gue bilang. Berarti ini bisa jadi trik nih Bang ya? Iya, itu trik. Maksudnya gini, itulah pentingnya communication skill. Ketika lu udah kagok, lu langsung, aduh, anjir apaan jawabannya ya? Aduh, mampus gue mati gue. Jangan sampai blank. Iya, jangan sampai blank, santai aja. Oh ya Pak. Jadi nanya mengenai saksi di perdata. Oh, kesaksian di perdata, alat buktinya itu 5 Pak. Itu ada sumpah persangkaan bla bla bla. Tapi kalau pidana Pak, alat buktinya 184 dan 1 KUHP, keterangan saksi keterangan ahli. Nah, saksi ini juga macam-macam Pak. Ada saksi apa. Tapi jangan lupa Pak, ada putusan MK yang memperluas definisi saksi pasal 26 dan 27. Kan makin kelihatan pinter gue kayak gitu. Padahal bukan pertanyaannya. Iya, betul. Ngomong terus gitu kan. Jangan kelihatan don't like dumb gitu, dan kelihatan kayak orang bodoh gitu loh. Terus ada pertanyaan mengenai motivasi lo apa? Kenapa lo mau jadi hakim? Kemudian ada pertanyaan, lo tahu kan jadi hakim itu berat, banyak tantangan, banyak rintangan, sanggup lo menghadapinya. Kayak gitulah pertanyaan motivasi dan semacam itu. Barulah habis itu kemampuan bidang lagi pakai komputer kayak yang kemarin dasar, tapi ilmu hukum semua 100 nomor. Itu murni ilmu hukum. Dan lu nggak tahu apa yang keluar. Mau pidana, mau perdata, mau waris, mau tanah, keluar semua di situ. 100 nomor, 90 menit. Udah habis itu nilai kemampuan dasar sama kemampuan bidang diakumulasi. Disitulah di passing grade kan. Habis passing grade, kuota tadi Bang ya? Yang sepertiga tadi itu ya? Jadi kemampuan dasar nilainya ditambah dengan kemampuan bidang. Udahlah, dihitung. 1.500 ke atas itu yang lolos, gitu aja. Lumayan asik, lumayan berat sih. Lu nggak tahu soalnya apa, tapi lu pelajarnya semuanya. Iya. Sebenarnya gimana? Sebenarnya gue masih ada banyak nih mau nanya ke lu nih Bang, tapi ini udah lama gini gue nggak enak sama lu nih Bang. Gue bebas kalau hari Sabtu gue bebas Sabtu Minggu. Gak apa nih. Udah satu minggu bebas. 1,5 jam kita. Ini Bang, ada pertanyaan lagi. Kita berkaitan sama mundur sedikit ke zaman kuliah Bang. Nah, kalau misalnya mau jadi hakim kan tadi kalau misalnya dari lu kan, lu pasti bisa menjadi seorang hakim, keterima berkasnya dan sebagainya kan pasti karena ada aktivitas-aktivitas ya, karena ada pengalaman-pengalaman yang lu punya nih Bang, yang menunjang itu. Kalau dari lu sendiri, gimana sih Bang bagi mahasiswa hukum nih, misalnya dia masih mahasiswa nih sekarang, atau enggak mungkin belum mahasiswa lah, masih baru lulus SMA, lagi baru masuk kampus kan nih, banyak mau buka ini baru kan, mahasiswa baru kan, baru banyak yang baru masuk, cuma karena COVID ini kemarin ketunda tuh. Nah, bagi mereka kira-kira pas, oke, gue udah masuk jadi mahasiswa hukum, yang gue harus lakuin apa sih supaya nanti ke depannya gue pengen jadi hakim, gue pengen jadi lawyer, kayak lu kan pernah jadi lawyer juga, pernah atau nggak pernah di perusahaan gede juga, perusahaan telekomunikasi yang gede juga, itu apa kalau dari saran lu Bang buat mereka, rekomendasi lu? Nah gini, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu. Ada masalah besar ketika orang masuk fakultas hukum. Ada 3 jenis manusia yang gue dapet. Yang pertama, karena emang dia mau masuk fakultas hukum. Karena emang dia tahu, by the end gue bakal kemana nih. Gue bakal ngambil apa, makanya gue masuk hukum. Yang kedua, itu rata-rata adalah orang yang karena nggak lolos ke jurusan yang dia mau, hukum itu pelarian. Itu yang masalah. Banyak banget. Karena fakultas hukum adalah yang nggak jadi dokter. Iya, karena itu fakultas yang paling mudah kuliahnya buat orang yang nggak mau kuliah, misalnya kan gitu. Lo cuma datang, duduk, ujian lo hafal, nilai lo A, lo lulus kan gitu. Beda dengan ekonomi yang lo harus hitung-hitung, beda dengan yang sosial politik lo harus penelitian. Hukum kan enggak. Lo asal duduk di kelas, nilai tinggi, duduk di kelas, absen, ujian, nilai lo minimal B, lulus. IPK 3. Yang ketiga, ada manusia yang karena nggak tahu mau kuliah, ya udah masuk hukum. Nah, itu kan jadi masalah. Ketika lo di dalam, lo lulus, dan ternyata lo jadi penegak hukum, yang lo nggak tahu tujuan lo apa, ngerusakin hukum, kan gitu jadi masalah kan. Nah, iya kan? Jujur deh, banyak orang-orang jadi jaksa, jadi pengacara, jadi hakim, bukan karena dia mau jadi itu. Karena
gue nggak tahu mau kerja apa nih, gue PKPA deh, PKPA jadi advokat, akhirnya hancur kan gitu kan. Atau misalnya, oh CPNS bukan nih hakim nih, yang penting gue CPNS, gue nggak tahu jadi akhirnya putusannya berantakan, nggak sebaik dengan yang lain kan gitu. Nah, buat teman-teman semua yang masuk fakultas hukum, gue sarankan apapun alasan kalian masuk ke fakultas hukum, niatkan aja ketika udah masuk di dalam, lo harus survive, lo harus tahu lo mau ngapain gitu loh. Mungkin masuk lo ke dalam hukum adalah kecelakaan, tapi lo harus keluar dengan sebuah rencana, bukan jangan kecelakaan doang gitu lo keluarnya. Nah, yang gue pelajarin adalah sampai saat ini salah satu modal penting bagi lulusan hukum yang harus lo persiapkan dari mulai kuliah sebenarnya adalah mulut. Nggak ada orang hukum yang nggak cuan nggak dari mulut. Rata-rata cuan lo dari mulut. Mau lo lawyer, advokat, jaksa, hakim, itu dari mulut. Artinya apa? Kemampuan ngomong, communication skill. Kalau lo nggak bisa asah itu, ya udah siap-siap aja jadi lawyer yang tiap kerjaan cuma konsep doang, nggak naik-naik, nggak dipakai-pakai, cuma konsep aja di belakang meja. Siap-siaplah jadi jaksa yang cuma sekedar konseptor doang, atau jadi hakim yang udah gitu-gitu aja. Kemampuan bicara, communication skill itu penting banget gue dapet sekarang. Karena lo akan nanti interview, lo akan nanti ada namanya naik jabatan, ada lagi interviewnya naik jabatan. Misalnya lo nanti mau ngambil spesialisasi, ada lagi tesnya. Semuanya kan ngomong. Lo suruh bikin speech, lo jadi ketua pengadilan, ntar lo harus ngomong depan umum. Lo jadi lawyer, baca gugatan, baca pembelaan, lo harus ngomong depan umum. Ketemu klien, negosiasi sama klien. Iya, nego. Lo nggak bisa ngomong, nggak bisa nego. Cuan lo yang harusnya 20 juta jadi cuma 2 juta. Gitu kan? Mending Bang, masih dapet. Kalau misalnya kliennya nggak jadi pakai. Iya. Misalnya nih ada perkara simple, sederhana. Yang sebenarnya klien lo kerjain sendiri juga bisa. Iya. Tapi tiba-tiba lo bilang, oh ini bisa Pak, Bapak kerjain sendiri. Kayaknya nggak begitu susah. Tapi gini Pak, pengalaman saya Pak, rata-rata yang ngurus sendiri tuh gagal Pak. Dan banyakan itu ya gagalnya 50%. Nah tapi jangan khawatir Pak, saya punya jalannya, saya pastikan Bapak aman. Nah gimana? Itu kan ngaruh. Yeah. Tiba-tiba ketika lo bilang, ya Pak, Bapak bisa pengurus sendiri. Ya nanti kalau nggak bisa baru ke kita. Ya pergi klien lo, tuan lo hilang kan gitu. Jadi kemampuan komunikasi itu penting, communication skill. Yang kedua, bukan penipu Bang berarti ya? Bukan. Bedain, lu nggak nipu, lu kan personal branding di situ. Lu nge-rebranding diri lo kan. Iya. Kan lu emang lo bilang ngurus sendiri bisa Pak, boleh. Tapi yang gagal banyak. Yang kemungkinan gagal, tapi lo lebihin dikit lah, banyak Pak yang gagal kan gitu. Pinter-pinter lo ngomong. Yang misalnya negosiasi yang harusnya cuma 2 juta jadi 20 juta cuan kan itu kemampuan ngomong. Iya dong, kayak misalnya di persidangan, lu jadi hakim nih, lu nanya ke saksi apa nih terdakwa, lu beda cara nanya, saksi jawabnya pun bingung, nggak ngerti mau jawab apa. Jadi itu penting banget communication skill, kemampuan komunikasi. Yang kedua, belajar riset deh, Kalau lu pernah inget, gue latih waktu itu yang gue suruh apa riset. Jangan disuapin doang maunya Bang ya. Iya, setiap lo ngajuin berkas nih Bang, kayak gini. Dasarnya apa? Pasti gue tanya kan. Yeah. Dasarnya apa? Riset. Jangan jadi orang hukum tuh ngomong pakai dasar. Mau itu dasarnya kata orang, tapi kata orang yang ahli. Misalnya menurut pendapat ahli ini, silakan tapi ada dasar. Jangan sampai ngomong tanpa dasar. Nah, kemampuan riset. Yang ketiga ya mental PD. 3 itu. 3 hal itu deh lo punya. Mau IPK lo, sorry itu saya ya, misalnya lo pahit-pahitnya cuma 2,5. Lu masih bisa sukses di dunia hukum. Walaupun nggak bisa jadi hakim, Bang. Walaupun nggak bisa jadi hakim, karena syaratnya sama jaksa. PNS udah nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Tapi lawyering masih bisa. Iya. Tapi jangan salah, lu jadi lawyer, di umur 40 tahun, lu bisa daftar jadi hakim ad hoc. Iya, atau jadi hakim agung bahkan. Bisa, dari lawyering di hakim agung bisa. Iya. Jadi nggak ada tutup jalan. Lo sepintar apapun juga, mau IPK lo tinggi juga, kalau lo nggak bisa ngomong, lo nggak bisa riset, abis itu lo nggak pede, mental lo nggak ada, ya udah, lo hanya untuk duduk di belakang meja, ngerjain berkas, jam 8 pagi lo masuk, jam 5 sore lo pulang, udah gitu aja kerjaan lo. Iya. Nggak akan survive, nggak akan maju. Nah, ini Bang. Iya, udah boleh dulu. 3 hal ini lo dapat dari mana? Nah, organisasi kampus.
Nah, ini organisasi kampus, tapi kan organisasi kampus kan banyak bang. Apalagi di kampus gue banyak organisasi kampus yang cuman rame-ramean doang. Aduh gue memang satu kerjaannya cuma nongkrong doang, gitu kan. Aktivitasnya juga apa nggak jelas gitu. Terus nyambung lagi kayak gini kan tadi berarti kan harus punya communication skills, harus bisa riset dan sebagainya, kan banyak bang, apalagi yang masuk dunia hukum yang kayak tadi lu bilang, yang belum tahu mau ngapain, dan yang mungkin karakteristiknya itu sebenarnya dia itu orangnya pemalu, atau mungkin yang gagap, banyak yang gagap juga bahkan bang, atau enggak dia introvert orangnya, nggak bisa bersosialisasi, nggak aktif gitu-gitu, itu gimana bang? Makanya cara kita membidik organisasi kampus yang bagus itu gimana? Ada nggak rekomendasi dari Bang Tulus? Lu percaya nggak? Gue itu dari mulai SMP sampai SMA adalah orang yang nggak berani tampil di depan umum. Kelihatan sampai sih, SMA. Kalau gue lihat sekarang sih enggak bang. Kalau gue lihat sekarang gue nggak percaya. Lo boleh tanya. Jadi gue pernah upload foto gue jadi hakim pelantikan di salah satu media sosial yang untuk orang-orang tua, Facebook. Foto-foto ibu-ibu kakinya di depan semua. Ya, orang-orang tua. Kemudian guru SMP gue ternyata ada di situ dan dia ngomen. Yeah. Oh, tahu ibu kamu dulu tuh orangnya penakut. Gue maju ke depan aja disuruh ngerjain tugas. Gue tuh nunduk jalan. Gak berani gue jalan. Gue nunduk mulu. Gak berani gue ngeliat orang. SMA pun gue tipe orang yang gak pedean. Takut. Gue gak ngerti mau ngapain. Ya udah minderan segala macam, insecure kayak gitu-gitu. Dan di bangku kuliah memang baru digodok semuanya, baru orang nggak ada yang percaya kalau gue waktu SD, SMP, SMA orang-orang yang ansos gitu loh. Mungkin nggak ansos. Karena hobi gue dulu selesai pulang sekolah, nongkrong sama temen, habis itu ke rumah. Gue nggak peduli sama organisasi yang aneh-aneh gitu loh, nggak semangat. Tapi pas kuliah semuanya digodok. Artinya gini, nggak ada alasan lo itu introvert, nggak ada alasan lo itu gagap. Percaya nggak? Gue punya hakim ketua terbaik waktu di salah satu kampus swasta lagi di Jakarta yang gue latih. Dia gagap, tapi dapat hakim terbaik di MCC. Jadi nggak ada alasan gitu loh. Lo mau gagap, mau apa, mau segala macam. Dari diri lo mau apa enggak. Kebetulan di kampus, karena gue ketemu orang baru dan gue gak ketemu teman-teman SD, SMP gue, SMA gue yang mungkin mereka membuat gue ketakutan mungkin. Gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue mulai mencoba ikut organisasi, semua gue daftar. Gue tuh dulu daftar 7 UKM, 7 pendapat UKM, gue daftarin semua. Orang ambis kalau sekarang orang-orang bilangnya ambis bang. Lo bilangnya ambis sekarang. Kalau dulu gue karena nggak tahu mau ngapain, gue daftarin semua. Gue daftar ALSA, gue daftar paduan suara, gue daftar kelompok studi bahasa asing, gue daftar BEM, gue daftar Persatuan Mahasiswa Kristen, habis itu gue daftar apa lagi ya? Teater, gue daftarin tuh semua dulu tuh. Daftar sampai akhirnya memang cuma 3 atau 4 yang gue jalanin kan. Gue daftar. Kebetulan gue dapat teman kos yang senior juga jadi dilatih dan segala macam. Dan gue di situlah gue pertama kali gue diceburkan ke dalam satu kegiatan yang namanya MCC. Itu gue dijeblosin sama dia gara-gara diminta tolong. Karena dulu kan senioritas kuat nih. Yeah. Jadi kalau ada junior di kos-kosan, lu kurang orang di tim, itu yang ditarik. Udah lo di juru sumpah sini. Bentar bang, MCC kepanjangannya apa sih bang? Biar yang Mood Court Competition. Mood Court Competition ya? Mood Court Competition waktu itu di UI tahun 2006 di Joko Stono. Di situ lo gue baru mulai ngeliat, oh gini loh, jadi orang hukum. Gue disuruh riset, gue disuruh periksa dakwaan, oh gini loh, oh gini. Baru gue mulai jalan, gue ikutin lah kegiatan-kegiatan yang lain, dan nggak nyangka kalau sekarang gue bisa ngomong di depan 300 orang, depan 1000 orang, dan itu biasa aja gitu loh. Iya. Udah fine-fine aja, dan gue bisa bikin ngomong online, bikin channel YouTube, dan gue nggak nyangka kali posisi ini. Jadi nggak ada alasan ketika lu gagap atau apa enggak. Balik ke diri lu sendiri mau maju apa enggak. Betul. Banyak kegiatan kampus yang bermanfaat. Ada kegiatan debat, ada kegiatan peradilan semu, ada kegiatan mungkin di beberapa kampus ada namanya business law, ada di kampus lain yang namanya komunitas riset, kan tiap-tiap kampus macam-macam, ada komunitas debat, ikutin aja. Bahkan paduan suara pun itu membantu. Minimal lu punya mental ketika tampil di panggung, lu punya mental ketika berpanitia, kan bikin event berpanitia itu kan meriset juga. Jadi jangan semata-mata riset itu kan dipikirkan, oh nyari sumber hukum nggak juga kan. Berteater pun
Kan melatih PD dan riset juga. Bercinta alam dan segala macam. Kalau mau ikut di luar boleh, ada Permahi misalnya kalau gue sebut. Ada misalnya kayak GMNI, GMKI, HMI, kami, ya silakan. Mana yang menurut lo bisa mendukung soft skill lo? Dan sekarang, zaman sekarang kan lagi banyak-banyaknya juga pelatihan soft skills kan. Yeah. Ikutin aja, gak rugi kok. Apalagi zamannya COVID nih, banyak yang online webinar yang gratisan kan. Ikutin aja, gak rugi kok. Tapi lo tau gak sih, waktu ditanya sama Hakim Tinggi, motivasi gue jadi hakim itu apa? Gimana, Bang? Lu jawab apa? Gue cuma bilang gini loh, karena emang itu kan gue udah ogah-ogahan juga kan, paling gak lolos gue bilang kan. Gue jawab kayak gini, ya Pak, dulu waktu kuliah, saya sering ikut peradilan semu Pak, dan saya sering ngetok palu jadi hakim ketua. Nah, motivasi saya mau jadi hakim adalah pengen ngetok palu beneran Pak, udah itu doang. Terus dia ketawa dong. Iya, dan dia bilang, kamu serius gak sih mau jadi hakim? Serius Pak, motivasi saya itu, saya mau ngetok palu beneran, itu gue bilang. Kalau orang-orang kan biasanya kan, saya ingin menegakkan hukum dan keadilan. Saya ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pertanyaan klise lah. Ya gue cuma bilang, saya mau ngetok palu beneran Pak. Yang semu udah sering, gue bilang gitu. Mana lolos? Kan gue bingung kayak gitu. Aduh, gue rasa ada yang salah apa pengujinya dulu tuh. Interview lu berapa Bang? 2 orang ya? Dua orang. Tapi 2 orang kalau kayak gitu, nggak ada dissenting opinion dong Bang, kalau misalnya, ada ini 3. Nggak ganjil. Mereka kan bukan dalam posisi menyatakan lolos apa enggak. Mereka dalam posisi ngasih nilai. Oh, ya nanti nilainya diakumulasi ya? Iya, diakumulasi dengan yang psikotes dengan yang lain kan. Jadi nggak ada, bukan mereka bilang ini keterima ini enggak kan kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang. Sebelum gue tutup. Jadi hakim, kalau mau putus orang bersalah bayar berapa Bang? Astaga. Udah, itu aja Bang. Thank you banget Bang.